Sudah tahu belum? Recording in progress. Yanti pernah cek portal sebelum ibu yang mengambil alih kelas? Atau yang lain seperti Izin, Syahril? izin Bu, belum pernah Bu. Belum pernah. Nah, jadi ini sebenarnya kelas ini diampu oleh dosen yang berkuliah di Malang ya, S3. Jadi tidak memungkinkan dia untuk mengajar secara tatap muka di kelas. Nah, karena kelas ini mungkin di semester lalu kelas ini adalah kelas yang ibu ampuh dengan sistem pembelajaran sifatnya supply ya, self-class ya, benar nggak? Self-class. Ingat nggak kalian itu yang sering ibu infokan dari WA, kemudian ibu bilang baca dan pelajari materi secara mandiri, download dari portal. Pernah nggak ibu sampaikan itu? Izin Bu, pernah Bu dan Iya. ingat Bu. Nah, namun semester ini self-class itu tidak berlaku untuk mata kuliah ini. Jadi pembelajarannya kita akan laksanakan setelah usai bulan Ramadan ini, kita akan melaksanakannya itu secara tatap muka. Namun jika mahasiswa ibu terkendala dalam bekerja, namun tidak bisa izin ataupun ada yang urgent di kerjaan, itu bisa disampaikan sama ibu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini jangan sampai semuanya izin, karena kita akan dipantau oleh ya pihak kampus apakah pembelajaran tersebut dilaksanakan secara sebenarnya di kelas. Jika nanti hanya ibu yang datang, maka ini akan di cross check kembali kelasnya ya. Jadi semuanya akan dipantau baik dari kehadiran dosennya maupun dari kehadiran mahasiswa. Nah, sebelum ibu lanjut, kira-kira ada yang terkendala nggak kalau dia melaksanakan pembelajaran secara tatap muka? Itu akan kita laksanakan di malam Senin ya. Nah, kira-kira ada nggak? Jadi kalau memang ada, ya ibu sarankan untuk cobalah diusahakan ya agar bisa sebagian besar itu hadir secara tatap muka di kelas. Nah, si Yanti dengan yang lain bisa diaktifkan, yang lain sepertinya menonaktifkan video, ibu tidak tahu kenapa, padahal ini adalah pertemuan pertama yang seharusnya kita saling berkenalan, karena tidak semua mahasiswa yang ada di kelas ini adalah mahasiswa ibu yang pernah ibu ajar di semester lalu. Jadi tidak, sedangkan yang pernah ibu ajar masuk, ibu tidak kenal. Nah, apalagi yang tidak pernah masuk. Jadi itu sebagai catatan sendiri, ketika pembelajaran sifatnya Zoom, nah ini kita diperbolehkan untuk Zoom. Seharusnya kalau non kelas itu kita berada di suatu tempat yang lain di luar kampus, tidak dibenarkan untuk melaksanakan Zoom. Tapi karena ini kondisinya dalam bulan Ramadan, maka diperbolehkan pelaksanaannya secara Zoom. Nah, di sini Bu lihat ada sekitar 9 orang ya, sama Ibu 10. Apakah ada yang terkendala jika pembelajarannya nanti akan dilaksanakan secara tatap muka di kelas? Nah, sepertinya tidak ada ya. Untuk Guntur Surbakti, Biar Bu, iya bisa diaktifkan videonya. izin Bu, lagi kerja Bu. Oh, lagi kerja. Kerjanya di mana, Guntur? PT Sabas Bu. Oke, si Dimas apakah kerja juga dalam kondisi bekerja? Muhammad Dimas Al-Fahrezi. Ibu ada beberapa ingat ada nama mahasiswa ibu yang pernah ibu ajar itu namanya Dimas, tapi apakah mungkin sama ibu tidak tahu ya. Nah, ini ada masuk beberapa orang lagi. Sudah lewat 8 menit, ibu hanya pakai waktu sekitar paling tidak itu kurang dari 30 menit. Jadi seperti biasa, pembelajaran kita di pertemuan pertama ini terkait dengan perkenalan mengenai visi misi, kemudian ada yang namanya 7 nilai dasar yayasan Universitas Pembangunan Pancabudi yang kalian pasti sudah pernah dengar, pernah kalian dapatkan ya materi itu ketika melaksanakan masa perkenalan mahasiswa baru di kampus. Nah, Ibu share dulu, sudah ada yang mendownloadnya belum dari portal?
Belum ada? Nah, baik, Ibu coba share dulu. Yanti sudah download, Yanti? Izin Bu, belum Bu. Belum. Kalau bisa nanti di pertemuan kedua sudah dilihat ya materinya apa. Sehingga nanti ketika Ibu membelajarkan materi tersebut di kelas, kita ada koneksinya ya. Jadi pembelajaran itu bisa saling melengkapi, saling Ibu memberikan materi dan kalian pun bisa menangkap materi yang Ibu sampaikan. Siapa komtingnya di sini masih sama? Komtingnya? Masih sama Izin nggak? Bu, iya Bu. Kontingnya masih Bang Dimas. Komtingnya Bang? Dimas Rafli Oh iya Nasution, Bu. benar, si Dimas masih ya. Ini Dimas yang Ibu ingat ya, Dimas Rafli Nasution. Apakah Dimas dalam kondisi bekerja juga? Sepertinya iya ya. Nah, kalau Ibu tanyalah sama mahasiswa Ibu, apa yang kalian ingat dari 7 NDY itu? 7 nilai dasar yayasan. Siapa yang bisa sampaikan? Karena ini harus kita penuhi ya, setiap masuk pertemuan pertama, baik mata kuliah apapun, tetap dosen dan mahasiswa harus membahas terkait dengan, ada kaitannya ya dengan Universitas Pembangunan Pancabudi sebagai institusi kita, tempat Ibu mengajar dan tempat mahasiswa Ibu untuk belajar. Nah, kira-kira siapa yang tahu apa aja itu 7 nilai dasar yayasan Universitas Pembangunan Pancabudi? Coba Syahril, bisa nggak Syahril? Apa Bu? Ada materinya nggak sama kalian itu? Gimana Bu? Mabuk nggak kedengaran Bu? Materinya sudah ada di download belum? Belum ada Bu. Sama sekali belum ada. Satu pun belum ada yang Belum. mendownload. Wah, sayang sekali ya. Padahal Ibu sebenarnya nggak mau nampilkan materi karena itu bakal makan waktu. Jadi Ibu mau diskusi aja sama mahasiswa Ibu. Namun kalau Bu, memang izin Bu, Iya? suara Ibu nggak kedengaran Bu, nggak ada suaranya, hilang. Suara Ibu hilang? Oh sebentar ya. Ini masih hilang, Bang. Masih hilang ya? Ini masih kedengaran atau putus-putus atau sama sekali nggak ada suara Ibu? Abang Surya, Abang Gilang, nggak kedengaran suara Ibu? Udah, Sudah. Wah, gawat kalau hilang ya. Kita nggak nyambung jadi. Bentar ya Ibu, coba. Nah ini dia, sudah kelihatan Bang yang Ibu share, Abang dan Kakak, Kak Yanti. Kira-kira Bang Kurniawan, Bang Dimas, Bang Syahril ini sebagian besar sepertinya memang pernah Ibu ajar ya. Kelihatan nggak yang Ibu share ini? Kelihatan Bu. Kelihatan ya. Metode numerik ya Bu. Iya, yang ini Bang, yang pertemuan 1. Penerapan konsep Iya Bu. tamadun mandiri, oke ya. Nah, kita di sini kan
sebenarnya membahas tentang mata kuliah yang ada kaitannya dengan matematika. Namun Ibu jelaskan kembali, setiap pertemuan satu mata kuliah apapun itu harus menyampaikan tentang konsep tamadun mandiri maupun kontrak kuliah terkait dengan mata kuliah yang akan kita pelajari atau yang akan Ibu ajarkan. Nah, di sini ada dosen nih ya, ada beberapa dosen dan koordinatornya itu ditunjuklah Ibu Hikmatul Fadilah Syanipar. Ibu menjadi anggotanya. Jadi beliaulah yang prioritasnya sebagian besar menyusun daripada materi-materi yang terkait dalam analisis numerik. Namun ketika nanti ada yang perlu Ibu tambahkan, Ibu boleh menambahkannya ya. Jadi tidak harus ini patokannya harus kaku ya untuk mengikut pada materi yang dibuat oleh Ibu Hikmatul Fadilah. Namun anggota yang lain boleh juga melengkapi bahkan menambah jika ternyata ada yang perlu ditambahkan. Nah, tahu nggak ini dosennya? Pernah masuk nggak? Ada Bu. Ada itu ya. Sama ada mata kuliah di hari Selasa. Oke. Udah Zoom kemarin kok. Iya, oke, baik ya. Nah, di sini mungkin ini menjadi kesepakatan juga bagi semua ya. Nah, sebagai seorang mahasiswa dan dosen, kita sama-sama harus sering mengecek yang namanya portal. Apa kegunaan portal itu? Disitulah kita mengambil informasi, ya misalnya ada perubahan jadwal, ya ada materi yang perlu dipelajari, nah dari portal tersebut. Nah, apabila nanti ada pelaksanaan ujian-ujian, baik ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, jika pelaksanaan ini nanti diarahkan pengirimannya melalui kantong tugas ataupun kantong UAS, nah abang dan kakak pun harus mengirimkannya melalui portal. Jadi kalau ada yang mengirimkan di luar portal, nah itu nanti yang akan jadi bermasalah. Di pihak mahasiswa merasa sudah mengirim penyelesaian, namun di dosennya tidak menerima penyelesaian tersebut. Nah, itulah nanti yang menjadi apa ya, Ibu katakan sebagai ya mahasiswanya bisa jadi rugi juga dan dosen juga tidak bisa disalahkan. Jadi sama-sama kita sepakati setiap informasi yang Ibu sampaikan di WA, kalau Ibu nyatakan itu pengirimannya melalui email, ya ke email. Kalau melalui portal, ya di portal lah dikirim ya. Begitu juga untuk informasi yang lainnya. Kalau ada yang bisa didapatkan dari portal, silahkan diambil. Jangan diabaikan portal itu. Itulah gunanya portal. Ada materi untuk minggu yang kedua, silahkan di-download dari sekarang. Kemudian selanjutnya, jadi ketika pembelajaran itu dilaksanakan di hari Senin, mahasiswa tidak lagi merasa asing dengan materi yang akan disampaikan oleh dosen. Nah, untuk diskusi juga boleh ya, kalau ada pertanyaan silakan bertanya, baik melalui Zoom ataupun melalui WA Ibu secara pribadi. Nah, kita lanjut kemari. Nah, di sini ada yang namanya lecture times ya. Jadi seperti biasa, kalau kalian sudah melewati yang namanya semester 1 ya, bagaimana pertemuan di semester 1 itu? Ya, ada 16 pertemuan. Satu minggu itu satu pertemuan dengan diikuti juga ya dengan yang namanya UTS di pertemuan ke-8 dan UAS di pertemuan ke-16. Nah, kalau nanti ada kendala dalam mengikuti UTS dan UAS bisa juga diinfokan ke dosen ya. Silakan diinfokan sama Ibu kalau ternyata tidak bisa mengikuti UTS atau UAS. Tapi kalau kalian mengabaikan itu, Ibu tidak bisa buat sendiri nilai UTS dan UAS. Jadi untuk kedepannya harap berhati-hati. Nah, di sini ada peraturan juga yang dibuat di mana etika itu memiliki bobot ya sekitar 10%. Tahu nggak etika itu apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Salah satu yang termasuk nilai dari ataupun komponen ya dari etika seorang mahasiswa itu apa? Ada yang tahu nggak? Cara dia berbicara, benar nggak? Sebagai seorang akademisi, ya? Apa Dimas? Perilaku. Iya. Perilaku ya Bu. Dimas dalam bekerja ini ya, Dimas? Iya Bu, izin Bu. Iya, nggak apa-apa Tadi kalau agak terlambat joinnya. Kalau memang harus off-cam silakan. Kenapa Ibu harus laksanakan ini? Biar tahu ya Supaya nggak mahasiswa ketinggalan Ibu. di Iya minggu lalu. benar. Nanti kita akan
tidak bisa melaksanakan di minggu depan. Dan salah satu lagi yang Ibu mau infokan sama kalian, dosen terlambat juga ada menjadi sanksi. Ketika terlambat hadir di kelas, maka kami akan disanksi. Nah, tidak melaksanakan pembelajaran juga. Jadi sama-sama aja kita mengikuti peraturan yang ada. Jika nanti terkendala, silahkan informasikan sama Ibu ya. Ibu orangnya juga kalau memang ini urgent nih Bu, saya harus begini ya silahkan. Tapi jangan dimanfaatkan fleksibelnya Ibu itu ya. Kalau memang yang sifatnya tidak urgent ya silahkan diusahakan untuk hadir. Begitu ya mahasiswa Ibu. Nah di sini kita lanjut kembali. Ini sepertinya sama ya dengan yang tadi, Ibu nextkan aja. Kalau kalian tadi sudah baca, ini tidak Ibu tampilkan. Nah, kita ke slide yang ke-6. Nah, di sini ada deskripsi singkat mata kuliah. Nah, coba dibaca pelan-pelan ya. Kira-kira memang ada kaitannya dengan hitungan nggak ini mata kuliahnya? Ada, Bu. Iya, dari namanya aja analisis numerik ya. Numerik itu adalah yang berkaitan dengan angka, analisis, kita menganalisis. Maka tetaplah kaitannya ke dalam hitungan, angka-angka, dan memang mayoritas ya, sebagian besar mata kuliah di teknik, apalagi yang namanya teknik elektro ya, itu bakal banyak yang namanya hitungan dari matematika dan fisikanya. Nah, kita lanjut ya. Jadi sudah tahu deskripsi singkatnya. Nah, kemudian kita kemari. Kenapa seorang mahasiswa yang berada di prodi teknik elektro itu harus belajar analisis numerik? Coba, siapa yang berani menyampaikan? Bagi yang sudah bekerja pasti tahu. Di lapangan penting nggak itu hitung-hitungan? Kalau seorang anak teknik tidak tahu hitung-hitungan, bagaimana? Apakah berpengaruh dengan pekerjaan yang dilakukan? Coba siapa yang bisa? Ini Ibu sambil mengenali ya, bagi yang baru melihat Ibu sebagai tenaga pendidik di Unpad, tapi bagi yang sudah pernah menjadi mahasiswa Ibu pastinya tahu ya Ibu bagaimana mengajar dan memberi nilai, itu pasti sudah tahu. Nah, kira-kira siapa yang bisa? Kenapa? Apa pentingnya sih kita belajar analisis numerik ini? Atau Ibu sederhanakan aja, kenapa hitungan atau matematika penting untuk dipelajari? Ketika kalian dalam bekerja pernah jumpa nggak yang namanya hitung-hitungan? Ada nggak itu? Secara langsung ataupun secara tidak langsung? Ada, Bu. Mungkin ada, Bu. Iya, ada ya. Bagi yang lain, yang bekerjanya ini rata-rata pastinya ada kaitan dengan teknik elektro ya? Atau ada yang di luar dari teknik elektro pekerjaannya saat ini? Yaitu sebagai batu loncatan ya, Ibu katakan. Kita tidak stuck di pekerjaan saat ini. Nah, kenapa seorang itu memilih bekerja yang terkadang itu suatu pilihan ya, terkadang di luar dari jurusan kita, itu tadi Ibu katakan sebagai batu loncatan. Nah, kira-kira ada nggak yang bekerja di luar atau di luar ya dari teknik elektro? Ada nggak? Ada, Bu. Saya sendiri. Ada, Bu. Oke, ada. Nah, jangan berkecil hati ya, Bang. Lebih baik seperti itu Ibu rasa daripada kita memaksakan untuk bekerja harus sesuai dengan bidang kelistrikan kita. Itu kan sebagai juga untuk mencari pengalaman ya. Nah, silahkanlah tetap bekerja dengan semaksimal mungkin, namun jangan juga mengesampingkan bahwa posisi abang dan kakak masih sebagai seorang mahasiswa. Ada beberapa mahasiswa dia lebih cenderung ke pekerjaannya, dia mengabaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, itulah nanti akan membuat terkendalanya seorang mahasiswa dalam ya menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Kenapa Ibu katakan begitu?
karena kan banyak nilai-nilai yang gagal dan itu harus diulang kembali. Mengulang itu pekerjaan yang nggak menyenangkan ya. Kalau ibu dikatakan disuruh mengulang sesuatu, ibu paling nggak suka, tapi nggak tahu kalau abang dan kakak. Lebih baik ibu persiapkan diri, ibu buat tahapan-tahapan rencananya sehingga segala sesuatu yang namanya pekerjaan itu cukup dikerjakan sekali aja tanpa ada pengulangan. Nah, mudah-mudahan mahasiswa ibu juga punya prinsip yang sama seperti itu. Kalau memang kondisinya bekerja, tetap juga ingat bahwasanya sebagai seorang mahasiswa kita juga punya kewajiban untuk mengerjakan tugas-tugas. Jangan diabaikan, walaupun terkesan dosen itu seperti cuek, tapi hati-hati. Ada dosen yang sifatnya cuek ya, tidak pernah memberi tugas, tidak pernah mungkin menyampaikan materi secara maksimal, tapi dalam penilaian beliau lebih, ibu katakan ya, kritis ya, sanggup untuk memberikan nilai E atau menggagalkan mahasiswanya tanpa ada pertimbangan. Jadi gaya mengajar dan sifat dari dosen itu harus kalian pahami. Tidak semua dosen itu punya sifat yang sama ya untuk kedepannya, semester ini maupun yang semester yang akan datang. Apalagi di teknik itu beberapa dosen punya gaya untuk menilai itu yang ibu katakan yang hati-hati. Jangan abai terhadap tugas yang diberikan, karena akan mudah bagi dosen untuk membuat nilai E. Kalaupun mahasiswa nanti bertanya kenapa bisa nilai E, dosen apabila tidak menggubris, nah itu sudah menjadi hak dosen. Tapi kalau dosen yang masih menimbang-nimbang dan meninjau kembali, ternyata nilai tersebut tidak cocok, nah itu dosen tersebut masih memikirkan ya, apakah ada kesalahan dalam pemberian nilai yang sudah diberikan. Nah itu tergantung dari dosennya sendiri. Jadi hati-hatilah untuk kedepannya. Ibu hanya mengingatkan, banyak mahasiswa itu sudahlah, saya pasti nanti akan dapat nilai A, dapat nilai B, nggak usah dibuat tugas. Tapi nyatanya dapat nilai E. Nah, bisakah itu diperbaiki? Belum tentu. Apabila sudah lewat dari jadwal untuk memberikan ataupun mengubah nilai, nilai itu akan tetap menjadi E. Dan apa solusinya? Mahasiswa harus mengulang, dan itu bukan pekerjaan yang menyenangkan. Nah, kita kemari ya. Ini tentang materi. Ibu rasa kalau kalian tadi membaca portal ataupun melihat portal, pasti kalian mengetahui ini. Tapi karena sebagian yang ibu tanya tadi menyatakan belum, jadi ibu sampaikan. Untuk pokok bahasan pada pertemuan 1, yaitu pada hari ini kita perkenalan ya, penyampaian 7 nilai dasar yayasan. Ada yang namanya bisa kalian baca ya di sini. Menerapkan konsep tamadun mandiri. Ya, ini kaitannya dengan kemandirian ya. Kemudian visi, misi dari Unpad, penyampaian kontrak kuliah, peraturan perkuliahan, dan RPS. Nah, yang kedua, di sini akan kita pelajari ya minggu depan, itu masih dalam Zoom, yaitu akar-akar persamaan dan sistem persamaan linear. Itu langsung dia 2, 3, dan 4. Nah, untuk pertemuan keempat, 6 dan 7, yaitu sambungan dari sistem persamaan linear kembali. Kemudian ada yang namanya interpolasi. Dan di pertemuan ke-8 seperti biasa ada yang namanya pelaksanaan ujian tengah semester atau biasa disingkat dengan UTS. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak di sini, abang dan kakak? Kalau nggak ada, ibu lanjut. Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, ibu lanjut. Nah, di sini bisa dilihat untuk selanjutnya adalah pertemuan 9 dan 10. Ada yang namanya diferensiasi numerik dan integrasi numerik. Diferensiasi ini kaitannya dengan diferensial. Masih ingat nggak pelajaran yang namanya diferensial itu apa ya? Turunan atau masih ingat nggak abang dan kakak? Diferensial ya. Kemudian ada yang namanya integrasi, yaitu integral. Dan di pertemuan ke-11 dan ke-12 ini tetap juga sambungan dari integral. Seperti ini sambung menyambung ya, dibuat seperti itu karena banyaknya materi yang perlu dibahas. Dan kemudian ada yang namanya persamaan diferensial biasa.
Nah, di pertemuan ke-8 ada sambungan dari persamaan diferensial biasa. Di pertemuan ke berapa ini, Bang? Dalam Romawi, ini ke-13 tadi ya. Ini pertemuan keberapa? Ke-14 dan ke-15, sambungan persamaan diferensial biasa. Nah, yang terakhir pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Nah, ada pertanyaan nggak terkait dengan materi? Kalau nggak ada, Ibu next kan ya. Nah, kita ke pustaka. Pustaka itu apa? Pustaka adalah buku-buku ya yang digunakan terkait dengan membelajarkan yang namanya mata kuliah analisis numerik yang digunakan oleh dosen ya. Pedomannya itu dari RPS, kemudian bisa dari kita ambil dari website Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, ada juga beberapa buku-buku yang bisa kalian beli ya, yang memang ada judulnya analisis numerik, itu diperbolehkan untuk prodi teknik elektro. Nah, pendahuluan. Abang dan kakak bisa baca nggak yang Ibu tampilkan? Nah, coba. Kira-kira isinya apa ya? Ada poin pentingnya nggak dari kata-kata ini yang ada Ibu lihat? Sebagai seorang mahasiswa dari Universitas Pembangunan Pancabudi, harus tahu ya kapan berdirinya kampus kita. Kapan berdirinya kampus kita ini? Baca sekilas kapan berdirinya. 27 Desember 1956 izin Bu. Peresmiannya tanggal berapa? 19 Desember 1961. Iya, sudah berdiri memang, tapi diresmikan sebagai ya Universitas Pembangunan Pancabudi itu di tanggal 19 Desember 1961 dan pendirinya adalah Profesor Dr. Haji Kadirun Yahya. Nah, sekarang itu yang mewarisi ini adalah keluarga beliau ya. Dari cucunya, ponakannya. Nah, disitulah yang memegang ataupun yang mengelola yayasan pembangun Unpop ini ya, baik dari TK, SD, SMP, SMA ataupun perguruan tingginya. Jadi ketika ditanya nanti jangan tidak tahu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya Piagam Pancabudi. Abang bisa lihat nggak Piagam Pancabudinya di sini? Bisa, Bu. Kalau bisa dihafal ya. Kenapa ini perlu dihafal? Contohnya saja di Universitas Muhammadiyah ya, mereka pun ada menerapkan beberapa aturan yang mengharuskan mahasiswanya itu harus tahu. Nah, mungkin inilah yang menjadi referensi ya bagi Universitas Pembangunan Pancabudi, makanya materi ini selalu diulang-ulang setiap kita masuk di awal perkuliahan. Nah, ini yang pertama, kita abdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, abdi kepada negara, nusa, bangsa, dan yang terakhir dunia ya. Nah, ini ada mutiara hikmah Pancabudi. Nah, ini untuk poin pertama itu bagi yang beragama muslim, tapi disesuaikan juga untuk mahasiswa Ibu yang beragama non muslim ya, sesuai dengan agama masing-masing. Nah, yang kedua, berprinsip seperti pengabdi. Pengabdi itu artinya apa? Coba kita diskusi dulu. Pengabdi itu apa sih? Ada nggak pernah nonton film Pengabdi Setan? Itu dulu film viral ya. Pernah nggak nonton ya? Kalau bagi yang suka nonton film apa itu, genrenya genre horor. Nggak ada yang pernah nonton? Nggak ada ya, abang dan kakak? Oke, berarti ini semuanya orang-orang yang fokus kerja dan tidak terlena ya dengan yang namanya film-film yang ada. Nah, jadi yang namanya pengabdi itu kita rela untuk mengabdikan diri kita ya, tapi untuk nilai-nilai yang positif ya, berkorban ya, memberikan yang terbaik. Nah,
dengan ikhlas ya. Nah, yang ketiga itu kita berabdi dalam mental sebagai pejuang. Nah, abang dan kakak bekerja itu menjadi seorang pejuang nggak? Coba ibu tanya dulu, berjuang nggak dalam bekerja? Ada nggak rasa capeknya di situ? Izin Bu, ada Bu. Iya, pasti ada capeknya, mengeluhnya, tapi tetap berjuang ya. Kenapa? Karena ada tujuan yang mau dicapai. Nah, inilah mutiara hikmah pancabudi ya, dari salah satunya di poin yang ketiga. Setiap kita ini adalah pejuang dalam hidup. Kenapa? Karena hidup ini bukan untuk enak-enakan aja ya. Kita hidup ini pasti ada yang dilakukan, ada yang dikorbankan, ada yang diperjuangkan. Inilah dalam kehidupan. Begitu juga ketika abang dan kakak memilih dua hal, bekerja dan belajar. Itu adalah dua hal yang harus diperjuangkan. Bekerja untuk finansial, kemudian belajar untuk karir yang lebih baik. Dia akan datang setelah lulus jadi seorang sarjana. Yang keempat, berjuang sebagai prajurit. Nah, yang kelima seperti kondisi perang ya, berkarya seperti pemilik. Nah, kita lanjut. Apa ada pertanyaan? Ini 7 NDY ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa dikatakan 7? Karena memang ada 7 poin yang harus abang dan kakak ketahui. Yang pertama, melaksanakan sholat, zikir, dan ketentuan syariah Islam. Disesuaikan dengan ibadah bagi yang non-muslim ya. Jadi disesuaikan sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian yang kedua, bersyukur, bersukacita, dan tidak mengeluh. Yang ketiga, optimis dan tidak mengatakan tidak mungkin. Yang keempat, mengedepankan kerendahan hati. Rendah hati sama rendah diri, kira-kira mana yang lebih positif abang dan kakak? Izin Bu, rendah hati Bu. Rendah hati. Kalau rendah diri bagaimana Kak Yanti? Kenapa dikatakannya tidak baik? Kenapa rendah diri itu tidak baik? Merendahkan kualitas diri kita nggak Bu? Iya, benar sekali. Tidak percaya akan kemampuan diri sendiri. Dan itu tidak bagus juga ya. Jadi rendah diri itu dia merasa selalu lebih rendah dibandingkan dengan orang lain, tidak memiliki kepercayaan diri. Jadi alangkah baiknya walaupun kita tidak sebaik orang lain, kita tetap percaya diri. Karena segala sesuatu itu kan, kalau seandainya dalam saat ini kita berada dalam kondisi yang tidak baik, tidak bagus, ya tentunya akan ada kesempatan kita untuk menjadi yang lebih baik. Nah, untuk ini bisa dibaca sendiri ya, sampai poin ke-7, abang dan kakak. Kira-kira, coba direspon ibu ya, sambil bekerja tetap juga sambil mendengarkan. Izin Bu, bisa Bu. Bisa ya. Nah, kita lanjut ke sini, kebijakan mutu, juga silahkan nanti dibaca. Ini adalah visi ya, visi dari perguruan tinggi, dan kemudian misinya juga ada. Nah, semboyan Unpad, apa semboyannya? Ada 3 yang harus abang ingat: beriman, berilmu, dan berkarya. Nah, ini biasanya dengan gaya tangan ya, yang ada 3. Biasanya beriman itu ke dada, berilmu itu ke pikiran, kemudian berkarya itu menggempalkan telapak tangan kita. Nah, ini ada kampus tamadun yang bisa nanti dibaca juga. Ibu rasa ini hanya beberapa teori yang harus kalian ketahui ya, dan seharusnya dibaca. Jadi ketika ibu sampaikan pun, kalau kalian tidak mengingat ataupun membacanya, itu akan sekilas lalu. Ada baiknya mahasiswa dan mahasiswi ibu itu membaca sendiri materi untuk hari ini. Nanti kemungkinan minggu depan akan ibu flashback lah sebentar, apakah sudah dibaca atau hanya didengarkan saja secara sekilas apa yang ibu sampaikan pada hari ini. Ada pertanyaan nggak tentang materi yang sudah ibu sampaikan? Nggak ada? Abang dan kakak masih nggak ada? Nah, ibu belum ada ngasih absen ya? Belum? Belum ya? Izin Bu, belum Bu. Oke, ibu share dulu, mudah-mudahan masih sempat ya. Silahkan abang dan kakak isi
Kita mengisinya dari Zoom saja ya. Oke, coba sudah kelihatan belum? Udah Bu, udah. Oke, abang klik sekarang. Kita punya 1 menit kurang 1 menit lewat 40 menit ya. Jadi isi sekarang nama, NPM, sama kehadiran. Jadi waktu cepat berlalu ya Bang dan Kakak. Apalagi kita sistemnya Zoom. Ibu juga tidak mau terlalu lama karena nanti kalau kondisinya siang begini banyak yang masih bekerja. Hari ini kita tidak ada tugas yang perlu Ibu berikan, hanya saja Ibu mengingatkan, bacalah materi di pertemuan hari ini. Jadi nanti kalau Ibu tanya seandainya apa 7 NDY itu, mahasiswa Ibu bisa menyampaikan walaupun tidak sempurna, ada beberapa hal yang diingat ya. Oke, apakah semuanya sudah mengisi? Bu. Iya, nanti Ibu datanya dari situ. Kalau Ibu panggil satu-satu, waktunya habis. Kalau sudah, infokan ya. Sudah. Kak Yanti sudah, Kak?